Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. Semua perusahaan-perusahaan besar sudah PHK. Jadi gimana nasib kita semua ini? Dunia kerja Indonesia bukannya nambah lapangan pekerjaan, malah nambah pengangguran. Jangan pergi Malaysia, nanti kamu jadi kuli. Jadi kata-kata itu yang teman-teman aku bilang sebelum aku pergi ke Malaysia. Jadi itu Lilah, dikatain babulah, dikatain jongosnya orang Malaysia tidak apa-apa. Udah tidak betah tinggal di Indonesia. Ingin cepet-cepet balik lagi ke Malaysia. Itu faktor alasannya, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Iki-nya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Namun Iki-nya sebelum nge-reaction, Iki-nya cuma mau cerita sebentar nih, geng. Inilah, geng, Iki alasan Iki-nya ataupun orang-orang sebagian ya, geng, ya. Bila sudah merantau ke Malaysia, merantau ke negara manapun lah misalnya kayak gitu ya. Terutamanya paling banyak kan ke Malaysia. Ke Malaysia setelah balik ke Indonesia, inginnya sudah berhentilah merantau ke Malaysia. Udah berhentilah ingin bekerja ke Malaysia. Udah cukuplah modal untuk membuka usaha ataupun ingin bekerja di Indonesia, di negaranya mereka sendiri, di negara mereka tercinta kayak gitu, di tanah kelahirannya kayak gitu ya, geng ya. Namun apalah daya, geng ya, Indonesia sekarang lagi tidak baik-baik saja. Dan yang ingin balik ke Indonesia, kalian perlu dengar ini, geng. Di Indonesia sekarang peluang pekerjaan susah banget. Susah banget. Apalagi berita yang viral baru-baru ini, geng. PHK massal ataupun pemberhentian pekerja orang-orang Indonesia di sebuah kilang besar, geng. Dan bukan cuma satu kilang saja yang memberhentikannya para pekerja Indonesia di Indonesia ini, geng. Banyak, geng. Itulah, geng, alasan Iki-nya tidak betah tinggal di Indonesia. Ingin balik lagi ke Malaysia. Ingin bekerja lebih lama lagi di Malaysia. Kayak gitu ya, geng, ya. Faktor ini, geng, yang akan Iki-nya reaction buat kalian semua. Jom kita simak bersama-sama, geng. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa bunda, silahkan komen di bawah. Janji jangan lupa. Oke, kita simak dulu videonya seperti apa. Let's go. Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. 5 juta diantaranya adalah green jobs. Green jobs ini adalah peluang kerja di bidang kelestarian lingkungan. Green jobs ini adalah tren peluang kerja masa kini dan masa depan. Untuk mendorong kesejahteraan petani, akan kita dorong terus ketersediaan pupuk dan bibit yang mudah dan murah. Untuk menjaga stabilitas harga pangan, akan kita optimalkan peran dari TPID, ID Food, Bulog, dan Badan Pangan. Untuk meningkatkan produktivitas para petani, akan kita dorong terus mekanisasi. Generasi muda akan kita dorong melalui smart farming. Sekarang sekelas gudang garam udah PHK. Semua perusahaan-perusahaan besar sudah PHK. Jadi gimana nasib kita semua ini? Jadi sekarang sarannya cari kerja jangan pilih-pilih. Jangan mau yang UMR aja, apapun itu dikerjain. Karena semakin kesini semakin sulit kehidupan ini. Awalnya Pak Prabowo janji mau ngasih 19 juta lapangan pekerjaan buat masyarakat. Tapi faktanya PT Stritek itu udah lebih awal PHK massal. Dan sekarang disusul oleh PT Gudang Garam. Dunia kerja Indonesia bukannya nambah lapangan pekerjaan, malah nambah pengangguran. Atau jangan-jangan kita yang salah arti, bukan 19 juta lapangan pekerjaan, tapi 19 juta lapangan untuk pengangguran. jangan pergi Malaysia, nanti kamu jadi kuli. Jadi kata-kata itu yang teman-teman aku bilang sebelum aku pergi ke Malaysia. Jadi itu orang kantor aku yang lama.
Dulu aku kerja kantor guys, dan orang-orang kantor pas tahu aku mau kerja di Malaysia dibilang, hah, mau pergi ke Malaysia, paling-paling di sana jadi kuli. Tapi aku tetap yakin aja kalau Malaysia itu nggak seburuk yang mereka pikirkan. Dan setelah saya pindah sini ya benar aja, kehidupan lebih membaik. Kerja di sini ya baik banget, malahan dari segi gaji dan dari segi pekerjaan oke. Seperti yang udah aku bilang sebelumnya, gajinya oke, pekerjaannya oke ya. Kalau aku dulu kerja kantor guys, kerja kantor, kerja office, kalau sini bilang itu gaji berapa? Paling mentok 3 juta, gaji pokok 2,1 juta kayak gitu. Itu tahun 2001 ya, di Pontianak. Oke, jadi aku nggak bandingin dengan tempat lain, tapi aku bandingin dengan tempat kerja aku yang lama, yaitu di Pontianak. Dulu aku ingat banget posisi kita ya, yang paling tinggi itu gaji sekitaran 5 juta. Itu yang paling tinggi loh guys. Kalau kita misalnya kerja di Malaysia dengan gaji 5 juta itu kerja apa? Kerja kopitiam. Itu udah dapat gaji 5 juta. Apalagi kalau misalnya banyak lembur, banyak kerjaan, apalagi banyak ada orang yang ambil kerjaan 2 tempat, 3 tempat, bisa 3.000, 10 juta, bahkan lebih gitu guys. Kalau menurut aku ya oke aja sih kalau misalnya mau kerja di Malaysia. Tapi ingat, harus dari agent yang terpercaya ya, karena sekarang banyak agent-agent yang tipu-tipu guys. Kalian juga harus hati-hati ya. Jadi sampai di sini dulu ya. Semoga sehat dan bye-bye. Jadi buat warga Indonesia yang berada di luar negeri, terutamanya yang berada di Malaysia kayak itu, gak usah keburu-buru dulu, gak usah dengar Indonesia baik-baik saja, Indonesia kayak gini, gak usah dengar Kokori, gak usah dengar si Avatar Gan, gak usah dengar siapa-siapa itulah. Kayak katanya, lebih baik kerja ke Jepun, ke Korea, ke mana. Waduh, geng. Lebih susah, geng. Kalian balik sana, mencari modal ke sana berapa? Iya, kalau sama si Kokori dan lain sebagainya itu mau modalin kalian, boleh lah. Kayak gitu ya, geng ya. Sekarang Indonesia lagi PHK massal. Warga Indonesia lagi kelang kabut ataupun lagi kesusahan mencari pekerjaan. Ekonomi Indonesia lagi tidak stabil, lagi tidak baik-baik saja. Tidak apa-apalah kalian di Malaysia dikatain kuli lah, dikatain babu lah, dikatain jongosnya orang Malaysia, tidak apa-apa. Namun orang Malaysia tak mungkin menganggap kalian jongos, babu ataupun budak. Tidak mungkin. Nah, kalau budak-budak itu anak kecil-kecil kayak gitu, ya bisa juga dikatakan oleh orang Malaysia kayak gitu ya, geng ya. Itulah geng alasan ikinya. Semoga cepat sembuh. Dan alasan ikinya juga semoga bisa cepat balik ke Malaysia karena ikinya sudah tidak betah tinggal di Indonesia. Faktor ekonomi, penghasilan dari mana, di sini barang-barang meningkat pelesat mahal. Itulah geng, ikinya udah tidak betah tinggal di Indonesia. Ingin cepat-cepat balik lagi ke Malaysia. Itu faktor alasannya, geng. Kayak gitu. Bukan ikinya mendengar di media sosial saja, namun di sekitaran lingkungan ikinya ini, geng. Udah mendengar keluh kesah mereka. Wah, di kayak gini, bang, ini cukup. Ya, cukuplah buat makan. Kalau buat nyimpan, ya gimana, bang? Kita harus banteng tulang. Dan kita harus irit ataupun jimat sejimat-jimatnya. Kayak gitu. Kalau di Malaysia gimana? Ya, kita makan enak, makan kayak gini, kayak gitu. Kita boleh nyimpan dan bisa nyimpan dan kita buat nyimpan dan bisa juga ngirim ke keluarga. Nah, itulah yang enaknya kerja di luar negeri ataupun kerja di Malaysia menurut ikinya. Dan itulah yang ikinya ingin cepat-cepat sembuh juga. Semoga ikinya bisa berjalan normal lagi dan bisa beraktivitas lagi. Ikinya ingin segera cepat balik, geng. Karena kalau tinggal di sini sekali lama, tabungan ikinya akan digeruk perlahan-lahan kayak gitu ya, geng ya. Jadi ikinya cuma mengucapkan beribu-ribu terima kasih banyak kepada orang Malaysia ataupun netizen Malaysia ataupun subscriber ikinya daripada Malaysia maupun di mana lah, Indonesia ke Malaysia, Brunei, Singapura kah, yang telah berbuat baik kepada ikinya, yang telah mendoakan ikinya. Beribu-ribu terima kasih kepada kalian dan juga yang telah membagi super tank, beribu-ribu terima kasih banyak buat kalian. Kayak gitu ya, geng. Daripada ikinya bukan menjilat ataupun mau apa, namun keadaannya sudah seperti itu. Kalian lihat sendiri. Kalau dibilang ikinya menjilat, terserah, terpulang kalian sajalah. Bodoh amat, mati dah situ, lantak lah. Kalian mau cakap apa saja kayak gitu, geng ya. Kalian memang tidak pernah peduli dengan negara Indonesia. Kalian cuma bisanya
membenci negara orang tapi tidak peduli dengan negara kita sendiri. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang like, comment, and share-nya. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.